now give it to us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate. Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milano Rosita, NIM 233111002. Saya dari UIN Raden Mas Said Surakarta, Prodi PAI, kelas 6A. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi yang saya baca dari jurnal, yaitu tentang pendidikan moral di pesantren untuk membentuk karakter sosial remaja. Oh my God! Wow! Nah, fenomena ini itu menunjukkan ada jarak antara pengetahuan moral dan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, artinya pendidikan itu selama ini sering cuma fokus ke teori saja, belum sampai ke pembiasaan. Nah, disinilah pesantren jadi menarik buat dikaji karena sistemnya itu berbeda. Santri itu nggak cuma belajar di kelas, tetapi hidup bareng-bareng bersama teman-temannya itu di asrama itu 24 jam dalam lingkungan yang penuh aturan, kebiasaan, dan keteladanan. Jadi nilai moral itu nggak cuma diajarkan, tetapi langsung dipraktikkan setiap harinya. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pendidikan moral di pesantren itu berkontribusi terhadap perkembangan karakter sosial remaja di masyarakat. Okay. Selanjutnya, metode penelitian ini itu memakai pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, yaitu memahami pengalaman langsung dari para santri. Nah, data ini dikumpulkan lewat wawancara, observasi, dan dokumentasi di salah satu pesantren di Subang yang mempunyai 40 santri. Nah, dengan cara ini, peneliti ini bisa melihat langsung gimana proses pembentukan karakter itu terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, selanjutnya inti pembahasan pada jurnal tersebut itu hasil penelitian ini itu menunjukkan bahwa pembentukan karakter di pesantren itu dilakukan lewat 3 dimensi utama, yaitu yang pertama dimensi personal, dimensi sosial, dan dimensi spiritual. Nah, yang pertama dimensi personal. Dimensi personal ini itu berkaitan dengan pembentukan diri sendiri. Nah, seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, di pesantren nilai-nilai ini itu nggak cuma diajarkan, tapi dibentuk lewat kebiasaan sehari-hari. Misalnya itu seperti santri harus bangun pagi setiap hari dan ikut jadwal kegiatan seperti mengaji, seperti piket, dan lain-lain. Dan ngerjain tugas itu tanpa harus diingatkan dulu. Nah, dari kebiasaan yang diulang setiap hari ini, akhirnya membentuk karakter yang disiplin dan bertanggung jawab. Nah, selain itu, keteladanan dari ustadz dan ustazah itu juga sangat berpengaruh karena santri itu cenderung meniru apa yang mereka lihat langsung. Nah, yang kedua itu dimensi sosial. Nah, dimensi sosial ini tuh berkaitan dengan kemampuan berinteraksi sama orang lain. Nah, karena santri itu hidup bareng, kan mereka jadi terbiasa bekerja sama ya, saling bantu dan menjaga hubungan dengan baik. Nah, contohnya itu seperti kalau ada teman yang sakit, nanti kan tanpa harus diminta itu mereka sudah bisa merawatnya. Nah, dari sini itu kelihatan bahwa empati dan kepedulian itu nggak cuma diajarkan, tapi juga dilatih lewat pengalaman nyata.
Nah, lingkungan pesantren yang kolektif ini bikin santri itu belajar hidup bareng dan menghargai orang lain. Nah, yang ketiga itu dimensi spiritual. Nah, dimensi spiritual ini tuh berkaitan dengan hubungan sama Tuhan. Nah, santri itu dibiasakan sholat berjamaah, zikir, baca Al-Quran, ngaji setiap hari, dan bahkan ikut kajian kitab kuning. Nah, kegiatan ini itu dilakukan rutin. Nah, sehingga itu membentuk kedekatan spiritual. Nah, dari kedekatan ini muncullah sikap sabar, ikhlas, dan mampu mengendalikan diri. Jadi spiritualitas ini jadi fondasi yang memperkuat karakter mereka. Kau tak tahu malu. Nah, selain 3 dimensi itu, ada 3 metode utama yang dipakai, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan disiplin. Nah, keteladanan itu artinya guru, ustazah itu mengasih contoh nyata yang langsung. Nah, kalau pembiasaan itu artinya kegiatan yang baik yang dilakukan terus-menerus. Nah, kalau disiplin itu artinya ada aturan yang harus dipatuhi. Nah, ketiga hal ini tuh saling melengkapi dalam pembentukan karakter santri. Nah, yang menarik dari sini itu dari sisi kemampuan sosial, santri itu sangat kuat dalam interaksi di dalam pesantren, seperti kerjasama dan sopan santun. Nah, tapi dalam interaksi di luar pesantren itu mereka itu kadang masih butuh adaptasi dulu. Misalnya itu soal kepercayaan diri atau komunikasi sama orang baru. Nah, sebaliknya kalau remaja di luar pesantren itu biasanya itu lebih percaya diri, tapi kadang mereka itu kurang dalam hal kedisiplinan dan kesopanan. Jadi masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Nah, kesimpulan dari penelitian ini itu bisa disimpulkan bahwa pendidikan moral di pesantren itu sangat efektif karena nggak cuma mengajarkan nilai, tetapi juga membiasakan dan mencontohkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, karakter santri itu dibentuk lewat tiga dimensi, yaitu dimensi personal, dimensi sosial, dan dimensi spiritual secara seimbang. Tetapi tetap perlu ada penguatan dalam kemampuan adaptasi di masyarakat luas. Nah, sebagai penutup, kita bisa ambil pelajaran bahwa pendidikan moral yang efektif itu yang nggak cuma diajarkan tapi juga dibiasakan. Karena karakter itu enggak terbentuk dari teori saja, tetapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap harinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.